Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Universitas Pamulang hadir menjawab amanat undang-undang tersebut melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang semester 6 akan mencoba membuat tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Kami tergabung dalam kelompok 6. Saya Parulian Panggabean, Putri Juniarti, lalu ada Pepi Hanapi, dan Rama. Dalam tugas kelompok kami ini, kami akan mencoba bagaimana serta apa tujuan perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan perbankan syariah yang ada di Malaysia. Baik, kami akan memulai dari latar belakang bahwa industri perbankan syariah cukup berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Pasalnya, kedua negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia yang menjadi bangsa pasar potensial bagi perbankan syariah. Namun, pertumbuhan industri perbankan syariah di kedua negara ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, untuk itu, kita akan membandingkan pangsa pasar, kebijakan hukum, dan aspek perpajakan dari perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, serta mempelajari apa yang dapat diambil dari perbandingan kedua perbankan syariah dari dua negara tersebut, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Di Indonesia, perbankan syariah sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalah Indonesia atau disingkat BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Namun, perbankan syariah di Indonesia relatif lambat perkembangannya. Soalnya bahwa tahun 2008 pemerintah Indonesia baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan legal standing atau landasan hukum yang kuat bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, Malaysia sudah memiliki sejarah yang lebih panjang dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Islam pertama di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad atau disingkat BIMB, telah didirikan pada tahun 1983 dan regulasi untuk mendukung perkembangan perbankan syariah seperti Undang-Undang Perbankan Islam 1983 dan pendirian Dewan Syariah Nasional di bawah Bank Negara Malaysia. Nah, untuk mengetahui tujuan didirikannya perbankan syariah akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Pak Parlian. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, kedua negara ini memiliki tujuan yang sama dengan mengembangkan perbankan syariah, yaitu menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat muslim. Namun perkembangan syariah di kedua negara ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi pangsa pasar, kebijakan hukum, maupun aspek perpajakan. Dengan membandingkan kondisi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, kita dapat mempelajari faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perkembangan
industri ini. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan perbankan syariah di masa depan baik Indonesia maupun Malaysia ataupun negara-negara lain yang ingin mengembangkan perkembangan industri perbankan syariah ini. Perbedaan perbankan syariah dari segi pangsa pasar. Perbankan syariah di Malaysia memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Menurut data Bank Negara Malaysia pada tahun 2022, aset perbankan syariah mencapai 41,7% dari total aset industri perbankan di Malaysia. Sementara di Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 6% dari total aset perbankan nasional pada tahun 2022. Perbedaan pangsa pasar disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah, sosialisasi, dan literasi keuangan masyarakat. Malaysia telah terlebih dahulu mengembangkan perbankan syariah dan memiliki strategi yang lebih komparatif dan mendorong pertumbuhan industri tersebut. Kebijakan hukum kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perbankan syariah. Indonesia menggunakan sistem hukum ganda di mana perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Sementara perbankan konvensional diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan paralel di mana perbankan syariah dan konvensional diatur dalam satu undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Perbankan Islam tahun 1983. Pendekatan paralel di Malaysia memungkinkan harmonisasi antara perbankan syariah dan konvensional, serta memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terintegrasi. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan ganda di Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada kebijakan perpajakan, yaitu di Indonesia sendiri memberikan insentif perpajakan yang lebih besar bagi bank syariah, seperti pengurangan tarif pajak, penghasilan, dan pembebasan pajak untuk produk tertentu. Malaysia juga memberikan insentif perpajakan, akan tetapi dengan skema yang berbeda, seperti pengecualian pajak untuk pendapatan tertentu dan pemotongan pajak untuk biaya operasional. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam hal ini saya akan mengulas sedikit tentang tujuan dan manfaat perbandingan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Pertama, tujuan menganalisis perkembangan dan kondisi terkini industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pertumbuhan bank syariah di dua negara. Yang ketiga, mengevaluasi perbedaan dan persamaan dalam aspek regulasi kebijakan serta praktik operasional bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, mempelajari strategi dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh masing-masing negara untuk meningkatkan daya saing dan pangsa pasar bank syariah. Adapun manfaatnya, pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang langkah industri perbankan syariah di dua negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia dan Malaysia, sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan yang tepat. Kesimpulannya, perbandingan antara industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia mengungkapkan perbedaan signifikan dalam hal market share, kebijakan hukum, dan perlakuan pajak. Meskipun kedua negara memiliki populasi muslim yang besar dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasi perbankan syariah, di Malaysia berhasil mendorong pertumbuhan bank syariah yang lebih besar dengan pangsa pasar sekitar 34% dibanding Indonesia yang hanya sekitar 7,2%. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dukungan pemerintah yang lebih kuat di Malaysia melalui kebijakan hukum yang kondusif dan insentif
pajak untuk industri keuangan syariah. Demikian presentasi dari saya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.